Api memberikan kritik yang tepat sasaran dengan kata-kata yang mengedukasi masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Rocky dinilai sebagai penyerangan kepada personal Presiden. Istana merepotkan hal tersebut lewat KSP Muldoko sebagai penyerangan personal. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Jangan memanfaatkan kebaikan Presiden dalam menjaga iklim demokrasi kebebasan berekspresi dengan sembrono ngata-ngatai Presiden dengan ucapan bajingan tolol itu sangat tidak etis. Bahkan partai PDIP meminta Rocky meminta maaf secara terbuka. Itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara nanti. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berseliweran. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa ke jalur hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saudara tahu di Jogja itu lah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR, bahwa intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi kan tentang kasus saya, mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik itu. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya, banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Menurut beberapa tokoh atau pegiat sosial, insan pers, dan seniman menilai apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung di depan kelompok buruh tidak pantas karena ucapan Rocky menimbulkan polemik dan akan menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Menurut beberapa
beberapa tokoh atau pegiat sosial, insan pers, dan seniman menilai apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung di depan kelompok buruh tidak pantas karena ucapan Rocky menimbulkan polemik dan akan menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat. Saya hanya bicara bahwa seorang Rocky Gerung rasanya tidak tepat ya di forum seperti itu dia bicara yang begitu kasar ya. Bahkan menurut saya itu sangat kasar ya di dalam budaya Jawa ya. Kadang-kadang kita memaki dengan istilah bajingan itu untuk orang yang benar-benar waduh gila dah. Udah dia penipu, dia copet, dia garong, dia merkosa orang, itulah disebut bajingan. Misalnya di situ ada seorang mahasiswa, apalagi dia pendidik, dia pikir nantinya orang yang mendengar itu kayak begitu ngomong sah-sah aja, kan gila. Kepala negara loh ini diginiin. Ya bisa bayangkan nggak? Dia ngomong sama muridnya aja, sama siswanya aja, lu bajingan, besok digamparin dia habis pasti. Dia ngerasa sok pinter. Entah dia pinter atau enggak, tapi buat saya ini hanya seorang teori filsafat itu hanya teori baca aja. Segala istilah-istilah yang selalu saya dengarkan hanya cuma dibolak-balik itu aja. Masalahnya adalah dia diberi panggung. Ini yang salah. Dan orang-orang di situ malah tepuk tangan. Menurut saya sakit. Saya marah banget. Marah bukan karena saya itu pro Jokowi. Enggak lah. Saya ini orang partikelir lah. Saya ini fotografer. Mungkin saja ini pesanan gitu. Segala macam. Terserah. Tapi gunakan aturan-aturan kesantunan.